Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Prahatain dengan NIM 2020 1011 0311 49. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isi dari makalah saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Elektronik atau yang biasa kita kenal dengan e-commerce. Sebelumnya mohon maaf jika nanti ada kendala jaringan atau sebagainya karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk itu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya mulai aja. Saya coba dari share screen dulu. Nah, di sini udah ada mind map. Di sini udah ada mind map-nya, langsung aja. Seperti yang kita tahu, perkembangan informasi dan teknologi di era digital seperti sekarang memang membawa banyak perubahan, khususnya dalam bidang bisnis. Sekarang, apapun dapat diakses dengan menggunakan internet, mulai dari belanja online, membeli makanan online, sampai transportasi berbasis online. Dengan pesatnya perkembangan internet tersebut, maka ada suatu sistem perdagangan yang kita sebut biasa dikenal masyarakat luas sebagai e-commerce. Sebenarnya apa sih e-commerce itu? Nah, secara umum e-commerce itu adalah kumpulan teknologi, aplikasi ataupun bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, penjualan dan pembelian barang, serta informasi melalui internet, melalui televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Nah, e-commerce sendiri itu memiliki 3 jenis. Yang pertama, business to business, yang kedua, business to customer, yang ketiga, customer to customer. Yang pertama kita bahas adalah business to business dulu. Business to business ini adalah jenis e-commerce yang dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan, di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Pada jenis e-commerce, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah yang besar, contohnya Indo Trading, Electronic City, atau Indo Network. Yang kedua ada business to customer. Business to customer ini yang paling umum atau yang paling banyak dikenal oleh masyarakat, yaitu proses transaksi yang dilakukan antara produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir. Contohnya menjual makanan, baju, alat rumah tangga, dan lain-lain. Ketiga, consumer to customer. Customer to customer ini di mana consumer atau pelanggan bisa saling menjual barang dagangannya. Contohnya Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Lalu apa aja sih kelebihan dan kekurangan e-commerce? Nah, kelebihan dan kekurangan e-commerce itu ada banyak kelebihannya. Yang pertama, kita bisa dengan mudah dan cepat dalam mengembangkan bisnis. Yang kedua, jangkauan penjualannya luas atau bisa juga secara global. Yang ketiga, menyediakan pengiriman barang dengan cepat dan dengan sedikit usaha di pihak pelanggan. Yang keempat, keuntungannya bisa lebih besar dan masih banyak lagi. Dan kekurangan e-commerce itu yang pertama, resiko kegagalannya tinggi. Yang kedua, sering terjadi masalah pemenuhan seperti pengemasan, pengiriman, dan lain-lain, sehingga itu bisa membuat konsumen merasa kecewa atau bahkan tidak puas. Yang ketiga, tindakan prestasi dari si pemilik usaha tersebut, seperti barangnya tidak sesuai, informasi yang diberikan tidak jelas, terus barangnya datang tidak tepat waktu, dan lain-lain. Dan yang keempat, ini cukup fatal, itu penipuan. Nah, e-commerce juga memiliki ketentuan-ketentuan hukum dalam melakukan transaksi. Yang pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Di Indonesia sendiri, alat pembayaran telah diatur dalam sebuah peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 11 garis miring 11 garis miring PBI garis miring 2019 tentang penyelenggaraan alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau APMK, dan PBI nomor 11 garis miring 12 garis miring PBI garis miring 2009 tentang uang elektronik atau e-money. Nah, karena kekurangannya cukup fatal dan cukup merugikan, maka ada perlindungan hukumnya. Karena perlindungan hukum terhadap konsumen kan merupakan hal yang penting.
menurut saya aparat penegak hukum masih kurang tegas dalam mengawasi penerapan peraturan dalam rangka melindungi hak konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Terus hak-hak konsumen tersebut telah diatur juga dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sebagai berikut, yang pertama hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Lalu, ada juga kewajiban-kewajiban si pelaku usaha yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai berikut. Yang pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Lalu, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, maka ada juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi elektronik. Yang pertama, kepastian dari si pemilik usaha. Yang kedua, platform yang digunakan. Yang ketiga, review dari pembeli-pembeli sebelumnya. Dan yang keempat, keamanan dalam segala aspek. Sebenarnya masih banyak sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi e-commerce, biar kita nggak dirugikan dan kita tidak terjebak. Jadi kesimpulannya adalah transaksi e-commerce tidak hanya berkaitan antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain, tapi juga dengan konsumen. Oleh sebab itu harus ada perlindungan hukumnya. Sayangnya, konsumen mempunyai posisi yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha dalam transaksi. Sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hal yang penting. Dari sisi konsumen, belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal dan luas terhadap hak-hak konsumen tersebut. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam transaksi e-commerce, perlu dibuat peraturan hukum. Contohnya yang tadi saya sudah jelaskan, yang terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang bertujuan untuk meminimalisir hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi atau terjadi wan prestasi atas si pelaku usaha tersebut. Saya rasa cukup sekian penjelasan singkat dari saya mengenai makalah yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.